Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, wabah pandemi COVID-19 diakui banyak orang telah mengganggu atau merusak tatanan kehidupan termasuk perekonomian. Wabah yang melanda dunia ini seolah-olah menjadi momok bagi pelaku usaha kecil. Tapi berbeda dengan Cut Afni, perempuan yang lahir di Takengon 10 April 1984 ini boleh disebut salah satu sosok perempuan Aceh yang kreatif dan produktif. Cut Afni bersama 30 perempuan di Aceh Barat atau Kabupaten Aceh Barat Melabuh, Provinsi Aceh, memanfaatkan sumber daya alam yang bagi sebagian orang dianggap sebagai limbah, yaitu enceng gondok. Ternyata dari enceng gondok ini Cut Afni memetik rupiah di tengah wabah pandemi. Seperti apa kiprah Cut Afni bersama teman-teman? Kami telah mengundang beliau dari Aceh Barat ke Banda Aceh. Assalamualaikum Bu Afni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah hadir ke studio kami. Kami ingin tahu, saya panggil Cut aja ya. Iya. Kami ingin tahu, Cut, bagaimana proses awal dari kerajinan enceng gondok ini? Oke, saya akan perkenalkan diri saya Ya, dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Cut Afni Zahara. Iya, oh Cut Afni Zahara. Cut Afni Iya. Zahara. Saya kelahiran dari Takengon Iya. tahun 1984. 84. Dan saya tinggal besar di Aceh Barat. Aceh Barat. Dari awal transmigrasi sampai saya menikah di Aceh Barat. Oh, dari Takengon transmigrasi ke Aceh Barat. Berarti Translok namanya. Iya, Pak. Transmigrasi lokal. Ya, setelah saya konflik waktu itu, pada saat itu saya menikah pada saat konflik dan kebetulan suami saya asli orang Denpasar. Oh, di Pasar Bali. Orang Bali. Jadi setelah itu saya tinggal di Aceh Barat. Dan ada pengenalan enceng gondok waktu itu. Setelah Transmigrasi itu bersama orang tua? Iya, Oh, bersama bersama orang tua. Di Melabuh di mana tinggal transmigrasi? di ini Pak, daerah Waila Barat. Waila Barat, berarti ke dalam misalnya ya. Iya. Dekat rumah Pak Amin ya, kampung Pak Aminullah ya, Iya. wali kota Banda Aceh. Iya. Iya, iya. Terus Setelah itu saya SD SMP di sana. di sana, Udah gitu menikah. Setelah konflik kami menikah. Suami saya orang Denpasar dan pada waktu konflik kami karena suami saya bukan orang Aceh, jadi kami harus pergi dari Aceh. Pergi dari Aceh. Waktu itu saya sekitar 10 tahun di Riau. oh di Riau. Iya. Setelah Aceh aman, kami Apa aja tuh kerja di Riau? kami kerja di kebun sawit, Pak. Kebun sawit. Ketemu suami di Riau. Ketemu suami di Aceh. Oh di Aceh. Terus? Waktu konflik. Setelah itu kami kembali lagi ke Aceh dan sekarang kami bertinggal di Desa Kubu, Sekubu. Kecamatan Arong Alam Balik, Kabupaten Aceh Barat. Aceh Barat. Pada saat itu saya memang nggak ada kerjaan apa-apa, Pak. Suami saya sebagai pedagang ikan keliling pada saat itu. Muncul ide untuk menggarap enceng gondok ini gimana? Muncul ide itu waktu itu melalui program ini, Pak, program Universitas UIN Araniri. Oh, dari Dengan program Universitas Membangun Desa yang bekerja sama dengan Kompa. itu mahasiswa KKN atau memang dari UIN-nya sendiri yang datang ke sana? Siswa KKN. Oh, mahasiswa KKN didukung oleh Kompa, Iya. LSM Kompa. Kompa ini program pemerintah, program kerjasama pemerintah Indonesia Dengan Australia. bekerja sama dengan Australia. Lalu dilatih
Iya. Cut dilatih. Iya. Berapa orang waktu itu awalnya Waktu dilatih? awal Pak banyak sampai 40 orang. 40 orang. Awalnya kami kelompok perempuan produktif Pak sebenarnya. Perempuan produktif. Iya. Dari 40 berkurang atau bertambah sekarang? Dari 40 mati suri Pak. Mati suri. Sempat mati suri tapi alhamdulillah sekarang udah bangkit. Itu tahun 2016. 2016 KKN masuk. Heeh. Sampai mereka waktu itu kalau nggak salah sampai 5 gelombang Pak. Jadi mengajari kami dari pembentukan SOP sehingga pelatihan menganyam sampai ke pemasaran waktu itu. Berarti mahasiswa KKN pinter-pinter ya nganyam ya? Mereka ini Pak difasilitasi oleh Kompak. Menyediakan maksudnya mengundang pelatih dari Jogja untuk mengajarkan kami. Oh, dari Jogja ajarin Cut. Dari 40 sekarang tinggal berapa? 30. Sekarang itu Pak waktu itu pada tahun 2016 program itu kan berakhir di tahun 2017. Dengan berjalannya waktu mungkin pada saat itu produk pun mungkin masih memang belum bagus, belum lajak kita jual. Akhirnya adanya sedikit pendapat yang maksudnya tidak searah lagi. Sudah mulai ada konflik sedikit. Itu yang disebut mati suri tadi. Iya. Nah, kemudian bangkit kembali. Akhirnya kami sempat berhenti waktu itu Pak. Kenapa itu berhenti? Ya karena itu tadi mungkin Pak, karena memang udah kerja setahun tidak ada hasilnya. Tidak ada hasil. Jadi kita ini bosan gitu. Akhirnya bekerja setahun tidak ada penghasilan apapun. Akhirnya mati suri. Dan pada waktu tahun 2017 dinas Dekranas Aceh Barat mengadakan magang waktu itu. Jadi kebetulan yang dulunya yang masuk di kelompok 40 orang ini adalah saya. Jadi karena memang suami saya ini memang hobi dengan kerajinan tangan, jadi setiap ada produk waktu itu selalu beliau yang buat. Ya. Dari desain-desain waktu itu pada saat pertama kali belajar pembuatan sendal hotel dan sudah pernah buat sendal dengan kotak tisu. Kemana itu dikirim sendal hotel? Waktu itu masih tahap ini aja Pak, apa namanya, ikut pameran-pameran gitu. Pameran-pameran, belum dijual keluar ya? Belum. Jadi setelah itu mungkin dari dinas perdagangan ini tadi melihat kalau suami saya ini memang hobi, berpotensi. Jadi beliau mengajak suami saya untuk magang ke Jogja lah, ya. 10 hari dan pada saat di sana awalnya suami saya ini tidak ini maksudnya tidak berpikir akan sebesar ini gitu kan. Begitu sampai ke Jogja ternyata di kelima perusahaan yang suami saya dibawa magang itu memang rata-rata produk eceng gondok yang sangat diminati. Ini membuktikan di mana ada kemauan pasti ada jalan gitu ya. Tidak ada yang sia-sia ya. Sahabat Sisi Lain, mungkin Anda melihat di depan saya. Inilah produk dari Cut Afni Jahara dan teman-teman. Ini tempat taruh bolpen ya. Nah, ini untuk permen. Nah, ini untuk aqua. Dan jika Anda ke Jakarta, sekali-sekali singgahlah di pusat perbelanjaan Sarinah. Persis di lantai 2. Produk-produk ini sudah terjual di sana. Ini luar biasa. Bagaimana ceritanya bisa dijual di Sarinah? Kalau itu Pak melalui ini setelah program WIN tadi berakhir, kami sempat mati suri dan akhirnya suami saya dimagangkan ke Jogja. Setelah itu Kompak masuk kembali. Oh, Kompak. Ya. Tetap Kompak gitu ya? Iya, tetap Kompak. Dari awal tidak Kompak, sekarang Kompak lagi gitu ya. Alhamdulillah Kompak membina kami dari nol sampai sekarang gitu. Jadi Kompak terus selalu memfasilitasi kami untuk jika ada pelatihan apapun gitu kan yang bisa mengembangkan UKM ini, dukungannya sampai sekarang gitu. Ya. Ini bahan bakunya khusus dari Melabo. Dari Aceh Barat, enceng gondoknya. Kalau sekarang ada masuk bahan baku dari Aceh Jaya, Pak. Aceh Jaya. Jadi Melabo dari Aceh Jaya juga. Ini gimana belinya? Apa dipetik gratis atau dibeli dari petani setempat atau warga setempat? Kalau yang selama ini Pak, kalau yang khusus di Aceh Barat, kami petik sendiri, olah sendiri. Tapi kalau yang dari Aceh Jaya kita beli. Berapa itu sekilo? Dari Aceh Jaya 6.000 Pak. 6.000 sekilo ya. Kalau boleh tahu prosesnya gimana nih? Enceng gondok diambil, dijemur.
Lalu prosesnya panjang, Pak. Oh, panjang. Kita ambil eceng gondok dulu, jemur selama kalau panas yang normal 10 hari. 10 hari. Dikeringkan dulu ya. Terus Diberikan di tanah gitu. Setelah kering baru kita anyam jadi produk seperti ini. Nggak ada taruh bahan-bahan apa misalnya? Ada, Pak. Oh, ada ya. Setelah jadi produk seperti ini baru kita finishing. Oh, finishing Finishing lagi. itulah yang membuat produk jadi keras dan bagus. Gitu. Ya, satu hari berapa ada produk? Misalnya untuk tempat aqua seperti ini mampu diproduksi oleh 30 orang karyawan CUT itu berapa sanggup? Kalau satu hari, Pak, tergantung produk. Jika produk yang kecil seperti ini bisa ya? dapat 3 satu hari. 3 satu hari. Ini kalau di pasaran berapa harganya? Kalau di pasaran 25.000. 25.000. Wah, lumayan prospek ya. Kalau ini tempat taruh permen ini? Kalau itu 30.000. 30.000. Kalau ini yang besar ini? Kalau ini per set, Pak, 2 Per biji set. dia 75.000. 75.000. Itu harga pasaran di Aceh atau pasaran di luar Aceh? Selama ini tetap sama, Pak. Sama. Jadi kalau beli di Melabuh harganya sama dengan di Sarinah. Iya. Apa? Kalau di Sarina beda, Pak. Oh, beda. Beda. Kalau di Sarinah berapa ini sampai? Kalau di Sarinah saya kurang tahu, Pak, karena mereka beli dari kami sekian gitu kan. Ya ongkos kirim lagi, kirim, pajak lagi kan. Kalau di sana ongkos kirim, pajak, ya keuntungan yang harus diraih. Baik, modal yang Cut dapatkan dari siapa? Kalau modal selama ini, Pak, kami modal sendiri. Modal sendiri. Awalnya berapa itu habis? Awalnya mungkin karena memang eceng gondok ini kan kalau bahan baku kita tinggal ngambil, Pak. Jadi paling tinggal butuh bahan pendukung gitu sekitar 2 jutaan. 2 jutaan. Iya. Awal sekali membuat usaha ini bersama suami, modal yang Cut gunakan berapa? Sekitar 2 juta, Pak. 2 jutaan. Tapi sekarang udah lebih ya. Alhamdulillah. Udah ratusan juta kayaknya. Alhamdulillah. Oke, baik. Dukungan pemerintah ada untuk ini? Kalau dukungan luar biasa. Luar biasa. Dari pemerintah Aceh Barat atau pemerintah Dari Aceh? Pemerintah Aceh Barat, pemerintah Aceh juga. Apa itu dukungannya? Kalau dukungannya, kalau dari pemerintah Aceh Barat pelatihan-pelatihan gitu, Pak. Pelatihan-pelatihan. Udah gitu kita selalu dibawa ikut pameran. Bahkan eceng gondok ini sudah dijadikan produk unggulan di Aceh Barat. Seperti apa? Kerajinan kita. Enggak, misalnya kalau kita ke pendopo bupati ada enggak ini? Ada, Pak. Ada ya, Ada. tutur aqua ya. Iya. Kalau kita ke hotel apa ya di Aceh Barat tuh lupa saya. Saya pernah nginep di situ. Hotel Bin Daud, Pak. Oh ada ya? Ada. Oh ya udah mantap sekali ini berarti. Jadi nggak ada rencana untuk meluaskan usaha, katakanlah misalnya di Aceh Tengah. Tadi kan asalnya dari Takengon. Itu Danau Laut Tawar itu warga di sana pusing tuh gimana membuang eceng gondok kan? Iya. Ada rencana nggak misalnya diambil dari sana atau dibeli dari sana atau dibuka cabang di sana? Kalau harapan sih ada, Pak, karena memang permintaan pasarnya sangat luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa. Sehingga kami nggak sanggup penuhi permintaan pasar. Biasanya justru pusing untuk memasarkan produk, Iya. tapi Cut dan kawan-kawan pusing untuk memenuhi permintaan ya. Luar biasa ini. Jadi untuk mengantisipasinya gimana? Untuk mengantisipasinya selama ini, Pak, kalau memang kita nggak mampu, kita langsung bilang nggak mampu. Oh, yang paling banyak order apa itu? Tempat aqua ke atau sendal atau apa? Kalau yang biasanya yang paling banyak dipakai saat mau lebaran gitu. Mau Pak. lebaran, tempat kue aqua, gitu ya. gitu, iya. Oh, iya iya. Ini nama usahanya apa? EG ya. EG Craft. Ini merek Oh, merek EG Craft. EG Craft ini enceng gondok. Iya. Enceng gondok Craft. Iya. Nah, apa misalnya ini usahanya dalam bentuk PT, koperasi atau gimana? UMKM, usaha kecil menengah ya. Ya, bimbingan-bimbingan lain mungkin dari si pembina awal Kompak gimana? Kalau Kompak sampai sekarang, Pak, terus masih. Oh, terus ya? Masih selalu. Masih terus Kompak gitu. Kompak, alhamdulillah. Tidak ada Bahkan lagi. Kompak ini yang sekarang udah ini membuat program mitra keperantaraan pasar. Setelah program itu berjalan, alhamdulillah pesanan pun semakin meledak. Tadi kita bicara yang manis-manis, yang enak-enak. Sekarang yang nggak enak. Apa sih kendalanya? Kendalanya, Pak, kita kekurangan bahan baku. Bahan baku. Karena memang kan rata-rata di pengrajin kita ini perempuan semua. Jadi mulai dari ambil bahan baku, menganyam, jadi perempuan yang mengerjakan. Berapa orang laki-laki di situ? Laki-laki cuma 2, Pak. 2, suami Cut, suami saya dengan ada teman satu. teman lagi ya. Oh, jadi memang ini apalagi untuk ngambilnya kan di rawa-rawa ya. Iya. Kayaknya agak riskan kalau perempuan ya. Laki-laki. Nggak ada rencana tambah tenaga kerja laki-laki? Kalau untuk tambahan tenaga kami memang setiap hari mencari. Oh, terus ya.
Cuma orang di sana kayaknya ini nggak mau ya. Susah karena memang kita merubah mindset orang itu susah. Susah ya. Kami 3 tahun Pak baru orang yang tadinya sempat mati suri tadi kami kerja Pak selama 1 tahun sendiri berdua dengan untuk suami. membuktikan untuk bangkit kembali. Akhirnya pelan-pelan setelah jatuh bangun gitu kan kita tetap jatuh bangun. Cut jatuh bangun. Ya. Ada diangkat sama suami. Nama suami siapa? Nama suami saya Mursalin, Pak. Mursalin ya. Terus jatuh bangun. Setelah itu bahkan kami gimana ya? Karena memang kegigihan suami saya ini sangat luar biasa. Karena dia berpikir seperti ini, pemerintah sudah segitunya gitu kan. Mau membantu. Kita. Berarti kan sekarang tinggal terletak di kitanya sendiri. Apakah kita mau atau tidak? Alhamdulillah. Bahkan dibilang gila kami orang sempat ya karena waktu itu masyarakat belum lihat lagi ya. Bahkan sampai dibilang ngapain sampah nih dibawa pulang gitu kan. Cuman alhamdulillah dengan eceng gondok ini tadi saya bisa kemana-mana, ke Jakarta, ke sana kemari dengan hasil eceng gondok. Eceng gondok. Anak 3 tadi ya. Yang 3. Tua kuliah. Yang 1 kuliah nomor 1. Yang putra putri? Yang Putri. Nomor 2? Nomor 2 laki-laki, Pak. Di Melabo. Iya, SMP kelas masih 2. SMP kelas 2. Yang nomor 3 masih SD. Masih SD ya. Nah, ini pekerja di sana di Enceng Gondok Craft ini dibayar per bulan, per minggu atau berdasarkan hasil karya. Misalnya Cut perintah atau minta saya untuk membuat ini, lalu setelah saya membuat ini lalu saya dibayar, gimana? Iya. Begitu ya. Jadi setiap pekerja diberi tugas masing-masing. Setelah dia selesai baru ya. Baru kita bayar. Itu dihitung per produk atau per produk ya. Kalau gini berapa ini ongkosnya? Kalau itu 10.000 Pak. Satu hari berapa mampu dia buat? Satu hari 3 sampai 4. 3 sampai 4 ya. Berarti dibayar per bulan. Iya, per bulan. Dihitung ya. Iya. Nah, kalau satu hari misalnya ya lumayan ya. Kalau satu hari misalnya dia bisa 50.000, kalau bisa 5, bisa 1,5 juta sampai 2 juta ya. Karena memang produk kita nih Pak memang handmade. Jadi ada alat pendukung gitu kan itu untuk bagian finishing aja. Finishing aja ya. Iya. Iya. Itu pun kami dapatkan dari pemerintah provinsi. Dari Dinas Koperasi dan UKM. Udah Koperasi UKM ya. Modal-modal lain nggak ada selain dari modal sendiri, kemudian dukungan kompak tadi, atau ada misalnya bank jadi binaan bank gitu? Selama ini Pak kami kewalahan di pemasaran waktu itu kan. Cuma pemasaran ya? Waktu itu maksudnya bukan pemasaran ini karena pasar sudah luas. Cuman karena kita orang Aceh ini mau begitu selesai langsung bayar cash gitu ya. Jadi pada saat itu kita kan nggak punya uang Pak. Jadi setiap ikut pameran kita bawa dulu produk mereka. Setelah pulang dari pameran baru kita bayar. Jadi waktu itu Kompak menyarankan kita untuk inilah maksudnya usaha kekur gitu, pinjaman kekur. Alhamdulillah berhasil. Kami pinjam uang itu tuh sekitar 20 juta. Dari hasil itu kami bisa terus langsung bayar pengrajin. Pinjam kemana itu? Ke Bank BRI Pak. BRI. Kalau hari ini misalnya ada bank yang mau invest, ya tetap diterima ya? Ya itu atau lihat-lihat dulu? Kita lihat dulu. Karena bunganya terlalu tinggi ya? Tapi kan udah syariah. Karena gini Pak, kita takutnya kita ambil uang, tahu kita nggak mampu bayar. Jadi kita harus, kami sendiri ukur seberapa kemampuan kami. Siapa sosok yang membina di balik usaha ini? Ada nggak orang-orang yang selalu membimbing, memberikan saran, nasihat, mengarahkan, siapa itu? Kalau ini dari Kompak sendiri. Kompak ya? Iya. Kompak itu organisasi, orangnya misalnya siapa? Kalau orangnya dari Pak Haris dan Pak Haris dan Pak Mustafril. Pak Mustafril, termasuk keuangan ya? Iya, keuangan mereka yang ini ya. Iya. Nah, ada nggak order tadi kan disebut ya, misalnya agak kewalahan untuk memenuhi permintaan pasar. Ada nggak order yang besar yang diminta untuk diproduksi misalnya? Kalau order besar banyak Pak. Banyak ya. Bahkan kemarin itu Kompak juga sempat menghubungkan kami dengan IKEA langsung. Cuman waktu itu IKEA-nya mau datang langsung ke desa kami. Pas kebetulan langsung ini Pak, langsung COVID. Jadi batal.
Kalau Iya, iya. permintaan IKEA ini nggak tanggung-tanggung Pak, 15.000 piece per bulan. Dia berupa tatakan piring yang diameter 37 cm. Tapi kami waktu itu nego karena memang belum berani ambil segitu banyaknya karena memang pengrajin sedikit. Karena memang kalau kualitas ke IKEA ini tadi memang harus yang bagus ya. bagus. Tidak ada rencana ekspor ya ke Malaysia misalnya, ke Ekspor Brunei? pengen sih Pak, Pengen cuman ya. karena memang ini tadi kalau kita banyak pengrajin mungkin ini bisa kan. Itu yang pengrajin tadi 30 orang ya? Iya. 30 orang, 2 laki-laki, berarti 28 perempuan. Iya. Laki-laki termasuk suaminya Cut. Iya. Itu rata-rata ibu-ibu rumah tangga? Rata-rata ibu-ibu rumah tangga. Wah, Ada juga janda Pak. Oh, janda. Oh, kayaknya lebih enak dikelola janda ya. Tidak terlalu banyak tuntutan kan? Iya. Apalagi janda-janda korban ya, konflik atau apa ya. Nah, ini setelah ini saya dengar juga ada order lagi, misalnya saya dengar ada orang yang masuk ya Pak Hermes ya. Dari Hermes. Itu juga Pak, pada waktu sebelum Covid juga. Pak Sopian ini tadi, manajer Hermes, beliau ingin menggantikan produk yang biasa beliau pakai dari plastik atau apa gitu. Untuk kan. sendal. Untuk kue Pak. Oh, untuk kue di hotel. Itu sudah deal sebenarnya Pak, 1.000 piece per bulan. Tapi karena kendalanya lagi-lagi di Covid dan tenaga kerja. Iya. Iya kan? Iya. Kalau nggak ada Covid, kalau tenaga kerjanya kurang, ya. Atau tidak ada misalnya menjalin kemitraan dengan kelompok pemuda untuk mencari tenaga kerjanya atau dengan yang lain, sehingga memenuhi pekerja-pekerja itu. Karena itu tadi Pak, memang kita sulit untuk karena ini kan handmade Pak, jadi produk prosesnya tuh agak lama, jadi banyakan orang lebih suka yang instan gitu. Instan ya. Itu sudah memang tipe manusia ya. Nah, ini enceng gondok. Ini yang diambil apanya? Itu batangnya Pak. Batangnya. Batangnya. Yang dibuang apanya? Yang dibuang nggak Akar. ada sih sebenarnya. Akarnya dibuang. Akar dan daun. Tapi Daun. itu sudah kita olah menjadi pupuk. Pupuk organik. Iya. Jadi berarti ini tidak ada yang sia-sia ya. Tidak. Pupuk organik itu dijual kemana? Ke petani. Kalau sekarang Pak masih kami baru tes pertama. Mungkin dalam 1 bulan ke depan baru jadi pupuknya. Kira-kira berapa sekilo itu? Kalau yang ngajarkan kami kemarin sekitar 2.500. 2.500 per kilo ya. Di Banda Aceh aja udah banyak kali ini penjual-penjual bunga ya. Iya. Jadi bisa tidak mampu untuk produk juga ya. Iya. Ini menarik Bu Cut. Orang lain kesulitan untuk membayar pekerja, untuk mencari pemasaran, tapi ibu dan kawan-kawan justru kesulitan mencari pekerja dan kesulitan untuk memasok permintaan. Solusinya apa? Kira-kira menurut ibu ke depan? Kalau solusi, cuman Pak semenjak pandemi ini walaupun kita batal dengan yang IKEA tadi atau Hermes, tapi permintaan masih tetap Iya, banyak. ini kan luar biasa ya. Kan dari 2019 itu 50% pendapatan omsetnya. Di 2020 kemarin 100%. 100%. Iya, Pendapatan. Berapa itu? Sampai 300-500 juta? Kurang lebih 150 lebih Pak. 150 juta lebih untuk itu. Alatnya ada pakai mesin misalnya? Apa ada perlu penambahan alat mesin apa gitu misalnya? Kalau mesin Pak, kami kemarin tuh dapat bantuan dari Dinas Koperasi. Oh, jadi nggak perlu beli. Memang bantuan kalau nggak salah kemarin sekitar 200 juta untuk alat. Alat itu aja. Nah, selain dari memproduksi ini ya, pernah nggak Cut diundang untuk berbicara pengalaman ini? Sering Pak. Sering ya? Sering. Misalnya di mana? Yang waktu kemarin melalui Zoom pernah jadi narasumber pada saat ikut keperantaraan pasar. Pasar. Itu yang laksanakan siapa? Dari Kompak kita bicara langsung, waktu itu ada Bappenas. Oh, Bappenas ya. Udah gitu yang terakhir kemarin di Bapeda Aceh. Saya lupa acara apa waktu itu, saya pernah dijadikan sebagai narasumber. Bukan narasumber, maksudnya testimoninya. Testimoni terhadap keberhasilan UMKM ini ya. Iya. Apa yang Cut ceritakan ketika itu? Saya menceritakan bagaimana proses dari awal jatuh bangunnya dan sehingga kami tidak pernah menyangka kalau kerajinan ini akan bisa sebesar ini
tanpa dukungan dan dari Kompak ini sendiri, terima kasih. Maksudnya kami dibina dari nol sampai sekarang, bahkan kami sekarang sudah memiliki 9 reseller yang tetap di Aceh. Maksudnya pesanan walaupun pandemi kan terus gitu. Jadi alhamdulillah, dan juga dukungan pemerintah Aceh dan Pemda Aceh. Baik, ini dibawa pulang? Itu oleh-oleh dari kita. Oh, Pak. tinggal di sini ya. Iya, Terima kasih. modus Aceh. Sahabat Sisi Lain, kami mendapat hadiah hari ini. Seharusnya kami harus memberi hadiah kepada Ibu Cut, tapi Ibu Cut memberi hadiah kepada kami. Terima kasih sekali lagi Ibu Cut. Sama-sama. Baik Ibu Cut, terima kasih. Sahabat Sisi Lain, ini yang menarik. Seperti saya utarakan tadi, jika produk UMKM lain kesulitan memasarkan produk, kesulitan untuk bagaimana mem-PHK karyawan, justru Ibu Cut ini di musim pandemi kesulitan mencari pekerja, agak ribet untuk memenuhi permintaan. Ini yang menarik. Saya kira kerja-kerja produktif dan kreatif seperti ini memang harus selalu mendapat perhatian dari pemerintah. Setidaknya tidak membiarkan mereka sendiri mencari pasar, baik pasar domestik maupun internasional. Mudah-mudahan kita berharap usaha ini terus tidak lagi jatuh bangun dan tetap kompak. Ya Bu Cut ya, di bawah kompak. Saya kira terima kasih Bu Cut. Mudah-mudahan ini juga akan memberi inspirasi kepada kaum perempuan-perempuan yang lain. Sebenarnya kami ingin lebih berlama-lama panjang, tapi karena Ibu harus kembali ke Malabo ya bersama suami. Suami ikut serta ya? Iya Pak. Enggak akan dilepas Ibu Cut kan? Ya, siapa namanya? Mursalin. Pak Mursalin, jangan dilepas Ibu Cut ini. Ya, nanti Ibu Cut bisa jalan sendiri nih. Pernah dibawa ke Bali? Belum Pak. Aduh, ini kacau juga. Masa orang Bali nggak pernah dibawa ke Bali ya? Ya mudah-mudahan nanti libur akan dibawa ke Bali. Terima kasih sekali lagi Bu Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.